Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wahai generasi muda Indonesia, syubbanul yaum rijalul khud. Kita, para pemuda dari seluruh generasi demografi Indonesia, dari kaum milenial hingga generasi Z, hari ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Pembicaraan mengenai pemuda dan juga pembicaraan kita, para pemuda, sehari-hari adalah tentang semangat, kreativitas, dan ketangguhan. Teringat sebuah kalam yang disampaikan oleh ulama kontemporer kita, Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan, pemuda jika diibaratkan maka sama halnya seperti mentari yang bersinar terik pada siang hari. Dari perkataan tersebut maka dapat dipahami bersama mengapa seorang pemuda diibaratkan dengan mentari yang bersinar terik pada siang hari. Karena pemuda identik dengan semangatnya yang senantiasa berkobar, menerangi kegelapan dengan cahaya. Lantas, sosok pemuda seperti apakah yang didambakan umat sebagai calon pemimpin bangsa yang memiliki karakteristik jiwa kepemimpinan yang baik? Tentunya seorang pemuda yang memiliki semangat yang tinggi untuk membangun negeri dan memiliki moralitas dan spiritualitas yang kuat. Mereka adalah kita semua, pemuda yang bersiap mendukung generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka. Generasi pemuda milenial yang prestatif, kontributif, dan etis harus siap menjawab tantangan dan kompetensi di era abad ke-21 ini. Dalam perundang-undangan kita, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 35, standar nasional pendidikan kita adalah mencakup pengembangan kecerdasan intelektualitas, akhlak mulia, dan juga keterampilan. Dari berbagai kolaborasi hasil riset kompetensi, Kementerian Pendidikan menyimpulkan para pemuda harus memastikan bahwa kita mampu untuk menguasai 5 tantangan, 5 kompetensi, 5 abilities yang dibutuhkan di abad ke-21 ini. Pertama, complex problem solving, kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Kedua, proses skill, kemampuan belajar aktif, logika berpikir, dan memonitoring pihak lain. Ketiga, social skill, kemampuan dalam melakukan koordinasi, kemampuan dalam memberikan bantuan, dan kemampuan atas kecerdasan emosional. Yang keempat adalah system skill. System skill adalah kemampuan untuk judgment, kemampuan untuk berpikir kritis, dan juga untuk keputusan yang menguntungkan seluruh pihak. Dan yang terakhir adalah cognitive ability, yaitu kemampuan kognitif yang fleksibel, yang cerdas, yang problem solving, dan memiliki sensitivitas terhadap masalah. 5 tantangan itu harus kita jawab dan kita laksanakan untuk mewujudkan generasi yang prestatif, kontributif, dan etis. Generasi prestatif yang diharapkan bangsa ini menjadi insan Indonesia yang beradab dan berilmu, memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara, open-minded, kompetitif di era masyarakat ekonomi Asia, analitis, komunikatif, tanggap terhadap lingkungan, dan bertanggung jawab. Mengapa harus berprestasi? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kalamnya, fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba terhadap kebaikan, dan itu disebutkan lebih dari 8 kali. Itu adalah motivasi kita sebagai generasi muda Indonesia untuk senantiasa berprestasi. Prestasi itu menggambarkan dinamika kehidupan seseorang, bahkan juga suatu bangsa. Maka oleh karena itu sangat penting kita untuk berprestasi. Namun mungkin akan ada yang bertanya, mengapa kita harus berprestasi?
Bukankah kita bisa hidup bahagia dengan menjadi orang biasa? Dan bahkan, bukankah kita tetap akan memasuki surganya sebagai seorang muslim? Na'udzubillah min dzalik. Singkirkan pikiran itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahu. Dan dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan, menciptakan mati, menciptakan hidup, itu adalah untuk mengukur bagaimana kualitas keimanan. Dan pada akhirnya kita harus memperbaiki niat-niat kita agar keikhlasan senantiasa berada di hati dan melejitkan dan melahirkan profesionalitas kita sebagai generasi muda Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna Allaha yuhibbu idza ahadukum ayyamala amalan ayat skina. Rawahu Tabrani wal Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang melakukan pekerjaan dan dia itu profesional. Hadis riwayat Tabrani ayat 881 dan Baihaqi nomor 334. Wahai generasi muda Indonesia, marilah kita semua memulai dari diri kita sendiri dengan meningkatkan motivasi, knowledge, skill, dan spiritualitas kita. Lalu kita bekerja keras, cerdas, dan ikhlas, maka insya Allah kita menjadi generasi milenial yang prestatif, kontributif, dan etis bagi bangsa seperti yang diharapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.